Perkenalkan, nama saya Trias Ndeyanti-Hia. NIM saya 2892050039. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Dosen pengampu Bapak Darmawan SEMM. Hukum perjanjian secara garis besar definisi tentang apa itu perjanjian dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Pada pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, yang apabila dijabarkan terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan. Hal ini mengarahkan kepada tindakan yang dilakukan oleh seorang atau lebih tersebut, di mana perbuatan tersebut nantinya dapat menimbulkan atau membawa akibat hukum. Yang kedua, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Hal ini menyatakan bahwa suatu perjanjian setidaknya harus dilakukan oleh dua orang pihak, di mana satu orang atau lebih tersebut harusnya merupakan subjek hukum. Yang ketiga, mengikatkan dirinya. Mensyaratkan bahwa terdapat unsur janji yang diberikan satu orang atau lebih kepada satu orang lainnya atau lebih, di mana nantinya akan menimbulkan akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Asas-asas perjanjian. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Asas ini didasarkan pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu, asas ini juga mendasarkan dari pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat-syarat sah perjanjian, yaitu pertama, adanya kesepakatan antara para pihak. Kata sepakat ini tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan tentang pokok dari perjanjian itu sendiri, dan tidak boleh ada paksaan atau karena takut ancaman, dan pokok perjanjian juga tidak mengenai kebohongan atau juga tipu muslihat sebagaimana disebutkan dalam pasal 1324 dan 1328 KUH Perdata. Yang kedua, adanya kecakapan berbuat dari para pihak adalah para pihak dianggap mampu untuk membuat suatu perjanjian kecuali yang disebutkan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu yang pertama, orang-orang yang belum dewasa. Yang kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Yang ketiga, seorang istri atau tetapi telah diubah dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963, di mana seorang istri telah dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya suatu hal tertentu. Suatu perjanjian itu harus menentukan jenis objek yang apa yang dijanjikan, yang mana jika tidak ada dapat menimbulkan perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek dari suatu perjanjian. Sedangkan pasal 1334 KUH Perdata menentukan bahwa barang-barang yang baru
ada di kemudian hari dapat juga dijadikan sebagai objek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas. Yang keempat, adanya kausa yang diperbolehkan atau halal. Perjanjian yang tidak didasarkan oleh suatu kausa yang halal dapat dinyatakan batal demi hukum kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Tentang syarat syahnya suatu perjanjian ini, jika diperhatikan kembali adalah pada syarat pertama atau kedua, menyangkut tentang subjek dari perjanjian tersebut, di mana jika tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan pada syarat ketiga dan keempat adalah tentang objek dari perjanjian itu, dan apabila syarat-syarat tidak terpenuhi, maka dapat dinyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum. Yang kedua, asas konsensualisme. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak, di mana yang dimaksudkan adalah suatu perjanjian telah terbentuk bila mana telah tercapainya kata sepakat atau konsensus di antara para pihak. Perjanjian tersebut tidak memerlukan formalitas lain, sehingga dapat dinyatakan perjanjian ini adalah perjanjian bebas bentuk. Namun, jika perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis, maka tulisan tersebut hanya merupakan atau sebagai alat bukti saja dan bukan menjadi syarat untuk terjadinya suatu perjanjian. Perjanjian tersebut dinamakan perjanjian konsensuil. Tetapi ada saatnya tertentu di mana suatu perjanjian harus dinyatakan secara tertulis atau dengan akta notaris sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yang menetapkan formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian karena adanya ancaman batal apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata, seperti misalnya adalah perjanjian hibah yang harus dinyatakan dengan akta notaris, perjanjian perdamaian yang harus secara tertulis, dan lain-lain. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian formil. Yang ketiga, asas pacta sunt servanda atau kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat dari perjanjian itu sendiri, di mana hakim atau pihak ketiga lainnya harus menghormati isi atau substansi dari kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, di mana perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang. Asas ini juga mempertahankan kepenuhannya hal-hal seperti berikut. Yang pertama, kedudukan para pihak dalam perjanjian adalah seimbang. Yang kedua, para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Yang keempat, asas itikat baik. Sebagaimana terkandung dalam pasal 1338 KUH Perdata, bahwa suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik. Dan hal ini berlaku bagi semua pihak yang telah sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian, di mana dalam pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan.
Pada pasal yang sama juga memberikan kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan. Yang kelima, asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan saja. Hal ini dapat dilihat pada pasal 13, 15 KUH Perdata yang menegaskan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Dan pada pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Tetapi tidak terbatas pada hal itu saja. Undang-undang ternyata juga mengatur ketentuan lain atau pengecualian dari pasal di atas, yaitu pada pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu. Dan pada pasal 1318 KUH Perdata yang mengatur perjanjian tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.